RC. Kembali lagi dengan saya, Tomang Wismaya dalam channel Wismaya RC. Teman-teman, masih ingat video saya yang kemarin tentang unboxing RC Kidi ya? Sekarang RC-nya udah jadi kayak begini. Oke, tada, jadi seperti ini ya. Saya bongkar teman-teman. RC-nya saya bongkar. Kalau dilihat dari penampakannya mirip bodi mobil beneran ya. Tapi ada kekurangan teman-teman karena ini bodi bekas. Jadi untuk rumah-rumah bautnya ini udah pada rusak ya. Ada yang udah pecah-pecah, jadi saya perbaiki. Saya tempel, saya lem. Dan juga kemarin kan pintunya ada yang pecah. Pintunya sudah saya perbaiki ya. Oke, ini dia. Saya perbaiki menggunakan ini teman-teman. Kemarin saya sempat beli pipa paralon lembar ya. Ini harganya sekitar 16 ribuan kalau nggak salah. Satu bijinya. Bermacam-macam ukuran, ada yang 2 mili, 3 mili. Ini ya jadinya kayak gini. Ini waktu bikinnya saya nggak buat video teman-teman karena sedikit ribet ya. Untuk motong-motong ini saya harus kerjakan di luar, jadi biar tidak debu. Jadi saya tidak rekam videonya. Dan juga untuk ngampas itu saya lakukan di luar ya. Oke teman-teman, langsung aja kita coba rakit ya untuk bodi ini. Oke teman-teman, untuk hal yang pertama kita rakit itu pintunya ya. Karena pintunya ini lumayan kompleks teman-teman. Karena dia ada penguncinya, ada semacam teknik penguncinya ya. Jadi yang saya lakukan adalah merakit pintunya dulu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk barang-barang pintunya itu lumayan banyak. Saya jadi bingung teman. Tadi kemarin saya bongkar, saya nggak ingat ini yang mana posisinya ya. Sambil kita cari-cari ya. Oke, akhirnya pintu berhasil terpasang ya teman-teman. Semua pintu berhasil terpasang. Agak sedikit ribet teman-teman, agak sedikit susah masangnya karena jika terlalu berat saya pasang dia rusak ya.
rumah bautnya rusak jika terlalu keret. Jadi tadi sedikit ada perbaikan juga. Oke, lanjut kita pasang interiornya ya. Oh iya teman-teman, ini interiornya juga saya sudah coak ya. Sini karena dia di sini mentok sama gearbox, jadi ini saya coak. Kita lanjut pasang ya. Oke teman-teman, untuk pintu dan interiornya sudah terpasang ya. Sangat keren ya. Dan cukup berat juga teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba pasang di sasis ya. Oke teman-teman, lanjut ke sasis aksial gladiatornya ya. Sudah ada beberapa yang saya ganti teman-teman. Pertama itu bempernya sudah pakai hammer ya, karena untuk bemper Rubiconnya terlalu ke depan teman-teman, jadi tidak bisa dipakai. Mungkin kedepannya saya akan custom ya untuk bempernya ini, tapi nunggu dana dulu. Sama ini teman-teman, saya udah buatkan ini apa namanya, pokoknya pinggiran ini saya buat pakai paralon karena untuk yang gladiator kurang lebar ya, tidak selebar hammernya. Jadi ini saya akalin teman-teman. Jadi saya sambung dengan pipa paralon ya. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk selanjutnya saya akan buat dudukan di sini ya, di depan ini, karena bodi hammer itu kan interiornya lumayan datar ya, lumayan dalam datarnya. Jadi untuk ISC dan baterai saya akan pindah ke depan, karena untuk di dalam sini udah nggak bisa teman-teman, karena interiornya memang ngepres banget sama sasis ya. Tapi untuk ini saya sudah buat juga teman-teman, jadi di video kali ini cuma video pasang aja ya, karena saya buatnya di luar agar tidak berdebu ya. Oke, ini dia teman-teman. Ini dia dari pipa paralon juga. Ini akan saya coba pasang ya. Dan juga udah saya lubang-lubangi menggunakan bor ya. Ini saya potongnya pakai cutter teman-teman. Tidak pakai gergaji ya, pakai cutter. Jadi pelan-pelan digaris-garis ini, terus ditekuk dia langsung patah. Ya, posisinya nanti seperti ini.
Oke, kita coba pasang aja ya. Nampaknya baut ini mentok banget sama servo, teman-teman. Saya coba dalemin lagi. Oke, teman-teman, sudah terpasang ya. Bisa dilihat, teman-teman, ini ya. Jadi semua elektroniknya ada di depan. Coba kita pasang bodinya ya. Oke, sangat pas ya teman-teman. Untuk selanjutnya saya tinggal buat body postnya teman-teman. Kita PR lagi untuk buat body post. Saya coba cari cara ya untuk bikin body postnya. Seperti biasa saya pakai paralon ya untuk buat body postnya. Oke teman-teman, setelah sekian lama proses, akhirnya Gladiator resmi berganti body menjadi Hammer ya. Saya berusaha semaksimal mungkin agar body kidi ini bisa cocok dengan kit Axial XT3 ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk penampilannya cukup keren ya. Dan juga besar, teman-teman. Oke. Cukup pas ya dengan kit Axial Gladiator karena WB-nya panjang, teman-teman. Jadi setelah saya ukur ini WB-nya benar-benar sama ya dengan Gladiator, dia sekitar 3,6 3,7 teman-teman, atau 370 mili ya. Untuk tampilan RC ini jadi makin keren ya teman-teman. Pintunya bisa dibuka, kedua-duanya ya, semua pintu bisa dibuka. Dan interiornya teman-teman, interiornya benar-benar mirip seperti mobil asli ya, karena dia istilahnya benar-benar ngepres sama sasis ya. Jika untuk hardboard yang lain kan biasanya dia agak ada tonjolan atau ada sedikit tinggi di bagian interiornya untuk untuk posisi gearbox atau semacamnya ya. Tapi untuk body Hammer ini dia benar-benar datar, jadi itu cukup PR banget teman-teman.
agar bodi datar itu tidak banyak cowok ya. Dan kebetulan sekali untuk kit aksial ini semua penghalangnya ada di depan ya, kayak gearbox segala macam itu ada di depan. Jadi cukup mudah untuk memasang bodi hammer ini ya. Oke, langsung aja kita coba buka teman-teman ya. Saya tunjukkan untuk body postnya seperti apa yang saya buat. Sedikit susah karena untuk elektriknya di depan semua ya. Ini kabelnya nyangkut-nyangkut. Oke teman-teman, seperti ini ya. Untuk body post bagian depan saya gunakan paralon juga. Ini ya, ada pengait gini, nanti dia kekunci sama body post yang ada di sasis ya. Jadi saya tetap pakai body post orinya aksial yang bulat ini. Nanti saya kunci dengan ini teman-teman. Saya kunci dengan baut seperti ini. Jadi untuk masangnya sedikit ribet ya, tidak seperti dulu tinggal pakai klip aja. Ini perlu dikunci dengan baut. Untuk bagian belakangnya saya buatkan ini ya teman-teman. Ada ini. Nanti dia mengganjal dengan ini di belakang ini ya, nanti dikaitkan sini, baru di sini di depannya dikunci ya. Untuk elektriknya teman-teman, untuk elektriknya semuanya berada di depan ya, dari receiver, ISC dan ISC winch. Baterai pun saya taruh di depan karena seperti saya bilang tadi, untuk tengah-tengah ini, untuk interior ini harus benar-benar kosong ya, agar bisa pas dengan bodi hammernya. Untuk baterai winchnya saya taruh belakang karena posisinya kecil ya. Ini tidak bisa di belakang teman-teman karena besar banget, jadi dia terhalang oleh interior ya. Oh ya teman-teman, sebelum video ini dibuat saya sempat pakai mabar ya. Bodi hammer ini saya sempat ajak mabar, dan karena dia bebannya di depan semua teman-teman, bebannya di depan semua, jadi dia berat depan. Saat ajak mabar sempat kelontang ya, jadi saat turunan itu RC-nya sempat terbalik kelontang. Dan untuk sebelumnya kan side plate ini saya buat dari paralon teman-teman. Sebelumnya side plate ini saya buat dari paralon, yang ini ya saya buat dari paralon. Dia patah teman-teman karena dia pegangnya kan cuma ini, dua ini aja, ini patah. Jadi saya ganti ya, ini saya ganti dengan plat besi teman-teman. Saya ganti dengan plat besi. Saya bikinnya di tukang las ya, jadi dia bantu untuk bikinkan plat besi ini. Ongkosnya cukup murah, cuma 50.000 teman-teman. Oh ya, dan juga sebelumnya teman-teman bisa lihat ini bumper plastik ya, bumpernya bumper plastik. Sebelumnya kan saya pakai bumpernya itu bumper bawaan dari hammer ini, tapi itu bahannya kan plastik renyah ya, plastik renyah, dan juga takutnya nanti saat jatuh itu dia langsung pecah. Dan juga tidak bisa dipasangkan hook ya teman-teman, tidak bisa dipasangkan hook karena dia renyah. Jadi saat kita nyangkut itu sedikit susah teman-teman, karena tidak ada hooknya. Jadi teman kita tidak bisa narik pakai winch ya. Jadi sempat juga saya rubah teman-teman, saya sempat rubah pakai ini, pakai bumper Rubicon, bumpernya Rubicon Gladiator. Karena ini bahannya metal, dia jadi tambah berat di depan teman-teman. Jadi tambah berat di depan, dan juga di belakang kan kosong ya. Di belakangnya kosong. Ini belakangnya benar-benar ringan ya. Bebannya memang benar-benar di depan teman-teman. Ini jadi makin kelontang lagi. Jadi saya memutuskan untuk ganti ya. Dan memutuskan untuk ganti ini. Ini kebetulan bumper ini bekasnya Bronco ya, Bronco yang clone itu, Bronco AB ya.
Ini bahannya plastik, tapi plastiknya cukup kuat teman. Cukup kuat. Kenapa saya pakai ini plastik? Kenapa tidak custom aja bumper? Karena saya pikir-pikir untuk mengumpulkan dana bikin bumper itu saya mungkin perlu waktu lama ya. Jadi saya pakai bumper plastik ini dulu biar tidak berat, dan juga saya bisa tetap main ya sambil mengumpulkan dana untuk membuat bumper depan belakangnya. Tapi dari segi tampilan teman, untuk bumper ini benar-benar cocok ya dengan Hummer, benar pas banget. Kita pasang lagi ya teman. Untuk pemasangannya saya di sini teman, saya pasang bagian belakang dulu. Jadi di sini nanti dikaitkan di belakang. Jadi sudah terkait. Nah, di depan ini nanti dikunci pakai baut ya. Tapi harus hati-hati teman, masanya karena sini banyak banget kabel, jadi nyangkut-nyangkut ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nanti di bagian depan sini dikunci dengan baut ini ya, dengan baut ini. Oke, cukup puas ya saya teman-teman. Walaupun ini body kiddie, tapi tampilannya cukup keren ya. Interiornya keren. Dan Batman-nya, saat ini Batman bisa mengemudi ya. Batman bisa langsung duduk di sini. Posisinya benar-benar duduk ya teman-teman. Biasanya kan untuk hardbody itu ada yang bodinya yang figurnya setengah dipotong, tapi ini benar-benar Batman-nya benar-benar duduk. Jadi keren ya. Tampilannya memang benar-benar realistis jadinya. Bumpernya juga teman-teman cukup pas ya, bumper Bronco-nya. Oh ya, untuk shocknya teman-teman, untuk shockbreakernya kebetulan kemarin kan sempat saya pasang fir ya dalamnya, jadi tidak begitu pengaruh ya untuk shockbreakernya. Dia masih tetap keras, tetap bisa untuk mengangkat bodi ini ya, jadi saya tidak perlu ganti. Oke teman-teman, untuk kedepannya mungkin akan saya pakai mabar dulu sebelum saya cat ya. Saya pakai mabar dulu dengan istilahnya saya puas-puasin pakai mabar dulu, karena body Lexan dengan hard body ini sangat-sangat beda teman-teman. Cara main kita juga sangat-sangat beda. Saya perlu menyesuaikan diri dulu untuk menggunakan hard body ini ya. Kita jadi istilahnya jadi benar-benar hati-hati teman-teman untuk main RC-nya, karena ini kan jika kelontang sekali dia bisa pecah. Jadi nanti capek diperbaikinya terus ya. Jadi kedepannya mungkin saya pakai belajar dulu, setelah fix atau setelah bisa menyesuaikan diri, baru saya cat ya, baru saya mulai cat untuk body ini. Oke teman-teman, untuk kali ini cukup sekian ya video saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kalian terhibur ya. Untuk kedepannya mungkin saya akan buat video mabar dulu ya. Nanti mungkin beberapa bulan atau beberapa minggunya baru saya cat ini. Saya puas-puasin dulu pakai ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.